Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Irma Riani, teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah di waktu siang ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di mata kuliah falsafah takwil. Hari ini ada satu pemateri yang akan menyampaikan topik bahasannya terkait dengan hermeneutika kritis dari Jürgen Habermas. Seperti itu Ibu cara bacanya? Jürgen. Oh, Jürgen ya. Jürgen. Oh, Jürgen. Baik. Ya, hermeneutika kritis dari Jürgen Habermas. Yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Aceh Fuad. Tanpa menunggu lama-lama, kita simak saja. Nanti teman-teman setelah ini bisa menambahkan, bisa mengkritisi, bisa bertanya dan sebagainya. Recording in progress. Webinar ini terasa lebih hangat begitu. Baik, kepada Ustadz Aceh Fuad, saya persilahkan waktunya untuk mempresentasikan hasil kajian tentang hermeneutika kritis. Enggak, Pak Ustadz? Iya, mangga. Ya, sarhalahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Ahmaduhu wa huwal 'aliyyul akram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama saya hormati Ibu Dr. Irma Riani MAG PhD, yang saya hormati juga Bapak Dr. A. Hasan Ridwan MAG, serta moderator dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul walaupun suasana online ada, tapi gak kelihatan satu-satunya, meskipun ada sebagian teman kita yang itunya tidak terbuka, termasuk saya sendiri. Gambarnya, mohon maaf Ibu Dokter dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita semua berkumpul dalam keadaan sehat lahir dan batin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya wabil khusus kepada dosen kita Bapak Dr. Hasan Ridwan dan serta Ibu Dr. Irma Riani. Kalau dalam penyajian artikel ini saya banyak kekurangan, dan mohon maaf juga pertama kali mempelajari hermeneutika atau falsafah takwil, karena saya dulu di S1 kurang lebih tahun 98, angkatan 98 tidak ada mata kuliah hermeneutika. Mohon bimbingan dan arahannya dari Ibu Dokter serta Bapak Dokter dan teman-teman yang lainnya. Takut dalam pembahasannya agak jauh dari seharusnya. Untuk mempersingkat waktu, tema kali ini yaitu hermeneutika kritis Jürgen Habermas. Mohon maaf dalam pengucapan bahasa Jermannya atau bahasa Inggrisnya, takut ada yang salah karena lidahnya lidah Sunda, itu meskipun bahasa Jerman tapi lidah Sunda, mohon maaf kepada semuanya. Nah ini Jürgen ya, biasanya kalau J di Jerman itu pakai dibacanya Y, Jürgen. Oh, Jürgen ya. Jürgen Habermas ya, begitu ya Ibu ya? Ya. Jürgen Habermas. Untuk kata pengantarnya seperti ini, kata hermeneutika berasal dari kata kerja Yunani hermen, yang berarti mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, bertindak sebagai penafsir. Ada juga makna hermeneutika ataupun definisi hermeneutika itu secara umumnya sebagai suatu teori atau falsafah tentang interpretasi makna. Di sini akan mengkaji tentang hermeneutika kritis Jürgen Habermas. Sedangkan hermeneutika kritis lebih menekankan penyelidikannya untuk membuka selubung atau sekat faktor penyebab adanya deviasi dan distorsi pemahaman dan penafsiran dalam konteks berbahasa
berkomunikasi dan berinteraksi. Jadi kalau segi hermeneutika kritis itu poinnya ya konteks berbahasa, berkomunikasi, berinteraksi, gitu, seperti itu. Berbicara mengenai hermeneutika, orang memahaminya biasanya memandang sebagai bentuk ilmu tafsir. Karena di kata hermeneutika secara bahasa juga di atas ada yang mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, seperti itu. Berbicara mengenai hermeneutika, orang yang memahami biasanya memandang sebagai bentuk ilmu tafsir yang mendalam yang bercorak filosofis. Sementara apabila menyinggung mengenai tafsir, orang pasti akan teringat pada salah satu variabel dalam agama, yaitu kitab suci. Kalau kita sebagai umat Islam, yaitu kitab sucinya yaitu Al-Quran, muncul sebagai salah satu metode untuk memahami kitab suci, termasuk Al-Quranul Karim dan kitab-kitab suci yang lain. Ada beberapa tokoh ya seperti yang kemarin dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Yang pertama tokoh-tokoh hermeneutika itu yaitu Shlahil Maher yang kemarin sudah diterangkan, meskipun mohon maaf untuk pengucapan yang salah. Ini menggunakan hermeneutika untuk memahami orisinalitas arti dari sebuah teks, bahkan lebih dari itu ya. Kemarin sudah dijelaskan oleh pemateri yang ke-1 yaitu tentang hermeneutika teoritis. Kemudian ada juga tokoh-tokoh yang lain di samping hermeneutika teoritis itu banyak tokohnya, ada juga tokoh hermeneutika yang lainnya itu saya sebut Gadamer aja biar lebih praktis ya. Biar lebih praktis, yaitu pemahaman adalah partisipasi dan keterbukaan, bukan manipulasi dan pengendalian. Itu kemarin sudah dijelaskan. Nah selanjutnya itu kalau yang Gadamer itu tentang hermeneutika filosofis, kemudian juga sudah ada yang teoritis, ada yang psikologis. Nah sekarang akan menjelaskan salah satu tokoh hermeneutika yang akan dijelaskan oleh penulis, yaitu hermeneutika kritis, Jürgen Habermas. Ada beberapa hal ketika kita memperhatikan hermeneutika kritis Jürgen Habermas. Pertama, Jürgen Habermas sendiri dalam kapasitas intelektual lebih dikenal sebagai pemikir ilmu sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, Jürgen Habermas adalah seorang filosof yang berusaha mengawinkan dimensi teori dan praksis melalui perspektif hermeneutika. Makanya wajar bila hasil perkawinan itu muncul dalam istilah Habermas dengan konsep hermeneutika kritis komunikatif. Nah, kemudian gagasan hermeneutika Jürgen Habermas membawa karakter aliran, maaf ini takut salah penyebutannya, Frankfurt. Begitu Ibu, takut salah. Frankfurt, yaitu kritis karena itu hermeneutikanya dinamakan hermeneutika kritis. Metodenya dibangun dari sebuah klaim bahwa setiap bentuk penafsiran dipastikan ada yang biasa, ada juga unsur-unsur kepentingan politik, ekonomi, sosial, termasuk sastra kelas, suku, dan gender. Dengan menggunakan metode ini, maka konsekuensinya kita harus curiga dan waspada. Atau dengan kata lain kritis, ya kritis, jadi hermeneutika kritis terhadap bentuk tafsir dan pengetahuan atau jargon-jargon yang dipakai dalam sains dan agama. Nah, mohon maaf, ini adalah hermeneutika kritis karena dalam aliran Frankfurt itu sebuah nama kota, nanti juga di bawah dijelaskan ya, bukan nama pribadi tapi nama kota ya. Ada kota yang namanya Frankfurt. Mohon maaf. Kemudian biografi Jürgen Habermas. Jürgen Habermas dilahirkan 93 tahun lalu dari sekarang, kalau dihitung dari sekarangnya tepatnya pada tanggal 18 Juli 1929. Kalau sekarang itu dihitung hampir 93 tahun, sudah tua ya. Bahkan mohon maaf, Jürgen Habermas itu pintar, cerdas, ya meskipun sudah tua, di kota Jerman. Saat ini Jürgen Habermas menghabiskan masa tuanya di kota kecil ya, di Jerman, bagian selatan. Pada tahun 1955, Jürgen Habermas menikah dengan
Ute dikaruniai tiga anak ya, satu lelaki dan dua perempuan. Anak pertama bernama Tilman dan anak-anak yang berikutnya yaitu bernama Judith Habermas yang bekerja di bidang penerbitan. Kemudian pendidikan tinggi Jürgen Habermas berawal dari universitas di kota Göttingen. Di sana Jürgen Habermas belajar kesusastraan Jerman, sejarah dan filsafat. Ia juga mempelajari bidang-bidang keilmuan lain, bukan hanya filsafat tapi keilmuan lain seperti psikologi, ekonomi, dan yang lainnya. Selang beberapa tahun setelah ia pindah ke kota Zurich, Jürgen Habermas kemudian melanjutkan studi filsafatnya di Universitas Bonn, bukan Bonn tapi Bonn, di mana ia memperoleh gelar doktor dalam bidang filsafat. Setelah ia mempertahankan disertasinya yang berjudul yang itunya artinya absolut dan sejarah. Suatu studi tentang pemikiran Friedrich Schelling. Kemudian nama Jürgen Habermas akan selalu dikaitkan dengan nama sebuah kota. Tadi disebutkan ya, di selatan kota kelahirannya, yakni kota Frankfurt. Tahun 1964, Habermas diangkat sebagai guru besar jurusan filsafat dan sosiologi di Universitas Frankfurt. Disertasinya yang berjudul Struktur Wendel. Perubahan struktur ruang publik. Ketika itu mendapat perhatian besar baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian Jürgen Habermas dikenal luas sebagai salah seorang tokoh mazhab Frankfurt. Bahkan mazhab ini ya adalah sebuah komunitas intelektual di lingkungan Institut for Social Forschung, sebutan universitas di kota Frankfurt, Jerman. Ya. Di Frankfurt lah sebuah gerakan filsafat dilancarkan seperti itu. Itulah filsafat kritis. Madhab bisa dikategorikan dalam dua fase. Pertama, generasi pertama, semisal Horkheimer. Susah juga bacanya juga. Herbert Marcuse dan Itu bukan Mes ya, Max Horkheimer. Horkheimer. Pada fase ini di deklarasi filsafat kritis pertama ditemukan oleh Mark Horkheimer melalui karyanya. Kemudian generasi pertama ini mengalami kebuntutan dan pesimisme dalam implementasi teori kritis yang mereka dengungkan. Kedua, generasi pencerahan, semisal Jürgen Habermas. Nah ini setelah generasi pertama ada kebuntuan ataupun pesimisme, diteruskan dengan generasi berikutnya yaitu Jürgen Habermas, kemudian Georg Lukács. Namanya juga agak ini asing juga. Dimulai dari Habermas lah teori kritis benar-benar mencapai puncaknya performanya. Jadi ada beberapa tokoh di fase kedua ataupun di generasi kedua, di antaranya yaitu Jürgen Habermas yang menggunakan hermeneutika kritis. Peran moralitas agama sebelum menggeluti konsep Jürgen Habermas tentang kemungkinan dialog antar iman dan agama dengan ilmu pengetahuan dalam masyarakat modern. Mungkin ada baiknya jika kita melihat relevansi teologis pemikiran Jürgen Habermas tentang teori komunikasi. Ya, Habermas sesungguhnya bukan seorang religius meskipun berasal dari latar belakang keluarga Protestan. Bahkan ayahnya adalah seorang pendeta. Jadi sangat cerdik, sangat pintar. Ayah juga seorang pendeta Protestan di kota kelahiran Habermas. Kemudian Jürgen Habermas menyebut dirinya dengan meminjam ungkapan sosiolog seperti tadi Weber ya sebagai seorang yang buta terhadap hal-hal religius. Kemudian ia juga menyangkal peran Tuhan sebagai dasar agama, dan demikian Jürgen Habermas tetap mengaku peran agama untuk menciptakan arti dan makna kehidupan dalam sebuah dunia
polarisasi selama modernis belum menemukan alternatif lainnya. Jadi Jürgen Habermas seorang pemikir ilmu sosial, seorang filosof yang berusaha mengawinkan dimensi ya yang tadi telah disebutkan, juga seorang tokoh di universitas atau guru besar di universitasnya. Karya-karyanya sangat banyak sekali ya. Sejak masa mudanya ketika masih kuliah, Jürgen Habermas sudah rajin menulis di berbagai media sebagai jurnalis, sebagai penulis. Jadi karya-karya tulisnya sangat banyak sekali. Di antaranya adalah seperti berikut, ada beberapa karyanya, hampir kurang lebih 11 yang tertulis, tapi yang tidak tertulisnya banyak juga. Di samping aktif dalam dunia akademis, penelitian ilmiah, Jürgen Habermas juga terlibat aktif dalam diskusi-diskusi politik. Di antaranya perdebatan hangat tentang masalah persenjataan kembali. Ya, kemudian di Jerman setelah kalah dalam Perang Dunia Kedua, dari aktivis inilah ia menggabungkan dirinya dalam Partai Nasional yang ada di Jerman. Dengan segudang karya dan kontribusinya, maka tidak heran jika salah seorang Habermasian dan intelektual dari Inggris yang bernama Thomas mengomentari ketokohan Jürgen Habermas sebagaimana yang dikutip Ibrahim Ali Fauzi ya, kemudian menyatakan bahwasanya Jürgen Habermas adalah seorang tokoh intelektual terkemuka dalam iklim akademis di Jerman. Kemudian sebagaimana dialami sendiri, hampir tidak ada seseorang yang bergelut dalam bidang ilmu humaniora atau kemanusiaan dan ilmu-ilmu sosial yang tidak merasakan pengaruh pemikiran Jürgen Habermas. Dia adalah raja, kata mereka. Dengan keluasaan dan kedalaman ilmunya, ia memberikan kontribusi dalam filsafat, psikologi, ilmu politik, dan sosiologi. Saking dikaguminya oleh kalangan akademisi dan kalangan masyarakat, karena dengan keuletan ataupun kepintaran Jürgen Habermas bisa disebut dengan raja seperti itu. Ini Jürgen Habermas dan teori kritisnya. Sebagai generasi kedua madhab Freiburg, Jürgen Habermas berupaya mengatasi kebuntutan dan merekonstruksi ulang bangunan pemikiran yang setelah dibangun oleh generasi-generasinya. Karena ada dua generasi tadi, ya ini termasuk generasi kedua. Madhab ini dikenal dengan teori kritisnya. Teori ini sebenarnya dirumuskan oleh Horkheimer. Ya, mohon maaf salah tulisan. Secara sederhana, teori ini dapat diartikan sebagai rumusan konsep yang diarahkan untuk menguji kembali konsepsi pengetahuan sosial yang sudah mapan pada waktu itu. Kondisi sosial seperti ini perlu ditelaah kembali karena dalam deretan realitasnya mereka tidak mampu lagi menjawab problem dan tantangan yang dihadapi masyarakat pada waktu itu. Masih menurut akademik, Jürgen Habermas mencoba membangun kembali kerangka epistemologi dan metodologis pemikiran para pendahulunya dengan paradigma baru. Paradigma ini mendapatkan metodologi kritis atas pemikiran pendahulunya. Salah satu sasaran kritis Jürgen Habermas adalah dialektikal Hegel. Menurutnya, dialektikal belum sepenuhnya memadai karena itu baru sebatas teori. Menurut Hegel, proses sejarah itu tidak lain merupakan perkembangan terus-menerus dari apa yang disebut dia. Bagi Hegel, cita pikiran lebih penting daripada benda ataupun materi. Sebenarnya pemikiran Jürgen Habermas adalah kritik terhadap Marx. Menurut Jürgen Habermas, meskipun pandangan Marx merupakan suatu teori kritis, tetapi Marx terjebak pada positivistik sosial. Sebab Marx mereduksi manusia pada suatu macam tindakan saja, yaitu kerja. Bagi Jürgen Habermas, pandangan Marx ini harus direproduksi, yaitu bahwa dimensi kerja saja tidaklah cukup dan belum memadai, sebab manusia akan toleransi. Oleh sebab itu harus ditambah dengan teori komunikasi. Menurut Jürgen Habermas tidak cukup dengan teori kerja, harus ditambah lagi dengan teori komunikasi. Kerja dan komunikasi merupakan dua macam tindakan dasar manusia. Jika kerja merupakan sikap manusia kepada alam, maka komunikasi merupakan sikap manusia terhadap yang lainnya.
Kemudian Jürgen Habermas melihat bahwa kebanyakan konsep-konsep tindakan yang diberlakukan dalam teori-teori sosial secara hakiki dapat dibedakan secara analitis dalam 4 dasar konsep tindakan, yaitu tindakan teologis, tindakan yang diatur secara normatif, kemudian tindakan pragmatis, kemudian selanjutnya konsep tindakan komunikatif yang merujuk pada interaksi setidaknya dua subjek maupun berbicara dengan bertindak, dan oleh karenanya mantaplah hubungan-hubungan interpersonal baik secara verbal maupun ekstra verbal. Kemudian pendapat Jürgen Habermas juga bisa dimaklumi karena beliau hidup dan berkembang pada lingkungan aliran Regensburg, ya, serta pemikiran masyarakat Jerman yang sangat dipengaruhi oleh Marx. Jürgen Habermas berpendapat teori kritis terdahulu telah gagal untuk menjelaskan konsep rasio yang lebih luas. Solusi Jürgen Habermas mengubah penekanan filsafat dari hubungan subjek-objek menjadi hubungan intersubjek. Ia mengatakan bahwa eksistensi masyarakat tergantung pada 2 aksi, yaitu kerja atau aksi intermental dan interaksi sosial atau aksi komunikatif. Hermeneutika dan metode pengkajian kritis yang tujuannya adalah untuk memahami pihak lain muncul dari aksi komunikasi, sedangkan kajian analisis empiris yang tujuannya mengontrol proses-proses terjadi pengaturan objek yang muncul dari aksi instrumental, ya. Kemudian konstruksi yang dari hermeneutika Jürgen Habermas membentuk beberapa metode pemahaman dan jenis pemahaman. Dalam metode memahami, Habermas membedakan antara pemahaman dan penjelasan terkait dengan subjek dan objek. Bahkan Fahruddin Faiz menjelaskan ada 3 tipe hubungan. Hubungan dengan dunia objektif adalah subjek-objek, hubungan dengan dunia sosial yang didasarkan atas norma-norma adalah subjek-subjek, hubungan dengan subjek, pemikiran, rasa, dan imajinasi adalah subjek dan dirinya sendiri. Sementara Jürgen Habermas memiliki 3 tujuan terkait dengan subjek dan objek. Pertama, pengetahuan harus didefinisikan oleh objek, pengalaman maupun oleh kategori dan konsep penelaran yang dibawa oleh subjek dalam tindakan pemikiran maupun pengindaraan. Ide dan konsep merupakan unsur pokok dari pengalaman, yaitu unsur pokok penyusunan logika tidaklah dijiplak atau diambil dari dunia objek, justru diberikan pada subjek pada tindakan penginderaan. Kemudian yang kedua, menunjukkan bahwa subjek yang mengetahui memiliki sifat sosial, ini dinamis. Ini menunjukkan bahwa tidak ada orang yang mengetahui tanpa adanya budaya, dan budaya semua pengetahuan diwadahi oleh pengalaman sosial. Yang terakhir, yang ketiga, membangun keabsahan refleksi, yaitu setiap teori pengetahuan harus berurusan dengan permasalahan. Dan yang kemungkinan terbesarnya adalah bagaimana kita dapat menemukan pengetahuan yang sangat itu sedang dilakukan. Kesimpulannya ada beberapa hermeneutika Jürgen Habermas lebih menekankan penyelidikannya untuk membuka selubung sekat faktor penyebab adanya definisi dan distorsi pemahaman dan penafsiran dalam konteks berbahasa, berkomunikasi, dan berinteraksi. Dan landasan epistimes dari teori kritis Jürgen Habermas dalam membuka realitas sosial adalah ada 3: dimensi teoritis, praktis, kemudian yang kedua problem kepastian pengetahuan, yang ketiga teori kriteria secara hakiki yang tadi sudah dijelaskan di atas. Ada beberapa poinnya merupakan aksiologi sosial. Pendekatan tersebut membawa kajian sosial pada tawaran normal tentang tujuan untuk membangun masyarakat. Itu yang bisa saya sampaikan tentang hermeneutika kritis Jürgen Habermas. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan bahasan juga masih belajar, apalagi pertama kali saya ini mengkaji atau mempelajari tentang hermeneutika. Mohon maaf wabil khusus kepada Ibu Dokter dan Bapak Dokter beserta teman-teman yang lainnya. Mohon masukan dan arahannya atas artikel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Al Ustadz Aceh Fuad yang sudah memaparkan artikelnya tentang hermeneutika kritis dari Jürgen Habermas. Sudah kita simak sedikit banyak tentang teori kritis dari Jürgen Habermas ini. Jürgen Habermas adalah seorang filsuf berkebangsaan Jerman ya, walaupun sebetulnya pemikirannya itu tidak terpusat pada hermeneutik, tetapi sedikit banyak pemikirannya ada yang berkaitan dengan hermeneutik. Salah satunya bisa diteliti atau bisa dikaji pada buku yang berjudul saya lupa, yang berjudul kalau tidak salah itu tentang ada buku hermeneutiknya, saya lupa Ibu. Maaf. Untuk menghangatkan diskusi ini ya, mungkin ada beberapa yang perlu ditambahkan dari teman-teman terkait dengan teori kritis Habermas ini. Silahkan dari teman-teman, ada yang mau menambahkan, ada yang mau bertanya, atau bahkan ada yang mau mengkritisi. Maka saya persilahkan. Assalamualaikum Pak Moderator. Waalaikumsalam. Maka Kang Aceh Mulyadin. Ya, terima kasih Pak Moderator sudah meluangkan waktu bagi saya untuk bertanya. Mohon maaf tadi ada di wilayah kami ini gangguan sinyal. Jadi saya di awal-awal tidak mendengar apa-apa dan tampilan dashboardnya juga tidak ada, hanya hitam saja. Yang saya mungkin hanya baca dari makalah ini ya, hanya sekilas saya baca. Ya, dari teori tindakan ya ada 4 itu, ada tindakan teleologis ya, yang itu artinya tindakan bertujuan, ada tindakan normatif, dramaturgik, dan komunikatif. Nah, lalu teori konstruksinya tadi sudah disebutkan juga ada 3 ya, ada hubungan objektif, hubungan subjektif, dan hubungan sosial. Nah, yang saya bisa tangkap hanya sesederhana itu. Lalu dari teori tersebut sudah bisa dipahami. Namun implementasi untuk langkah-langkah pada penelitian atau aplikasi dari teori tersebut, saya masih kebingungan untuk menerapkan dari atau langkah-langkahnya itu harus seperti apa untuk menerapkan teori tadi. Misalkan dari tindakan, konsekuensi dari tindakan teleologis atau tindakan yang bertujuan itu seperti apa. Lalu dari 4 tindakan itu mana yang ada korelasinya dengan suatu teks, atau lebih spesifiknya teks dalam konteks ini adalah kitab suci. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua dari teori hubungan objektif dan subjektif dan sosial, ini apakah hubungan ini ketiganya bisa diterapkan atau bisa dijadikan suatu instrumen dalam memahami kitab suci. Itu saja mungkin Pak Moderator pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka mau dijawab langsung Pak Ustadz atau ditampung dulu? Ustadz Fuad? Ya. Mau dijawab langsung aja. Maka. Terima kasih atas pertanyaan dari Ustaz Aden. Tadi dijelaskan ada beberapa teori-teori sosial secara hakiki yang dapat dibedakan secara analisis ya, dari beberapa tindakan. Pertama, tindakan teologis yang juga diperluas pada suatu model strategis. Model tindakan ini ada di belakang pendekatan teori putusan dan teori permainan dalam ilmu ekonomi sosial dan psikologi sosial. Kemudian yang kedua juga ada yang disebut dengan tindakan yang diatur secara normatif. Model tindakan normatif ini ada di belakang teori peran yang diterima luas dalam sosiologi. Kemudian tindakan dramaturgis ya, yang terutama muncul pada deskripsi
fenomenologis tentang interpretasi, namun sudah tidak dikembangkan lagi lebih jauh menjadi suatu pendekatan teoritis yang diperluas. Kemudian yang keempat, tindakan komunikatif. Nah, dari beberapa konsep hermeneutika ini memang ada beberapa perbedaan menurut beberapa tokoh tentang perbedaan antara hermeneutika Jürgen Habermas dengan hubungannya dengan tafsir. Kalau melihat pembuktian keotentikan teks suci, karena itunya ada teks suci. Kalau tafsir itu menafsirkan makna kata yang belum dipahami. Kalau di hermeneutika membuktikan keotentikan teks suci. Kemudian konsep hermeneutika itu mendamaikan pertentangan antara teks suci. Kalau di tafsir itu pendekatan nalar dan wahyu. Kemudian konsep hermeneutika itu berangkat dari keracuan teks suci. Sedangkan tafsir itu sumber yang jelas dan otentik. Makanya dalam hal ini, ya mohon maaf, saya juga belum bisa mendalami dalam keterkaitan teks dalam kitab suci. Gitu. Karena perlu kajian-kajian yang sangat mendalam, bagaimana memadukan teori-teori atau konsep-konsep yang dicetuskan oleh Jürgen Habermas tentang ayat suci ataupun Al-Quran. Kemudian untuk selanjutnya ada hubungan tadi mengenai hubungan dengan dunia objektif adalah subjek-objek. Hubungan dengan dunia non-sosial yang didasarkan atas norma-norma adalah subjek-subjek. Kemudian hubungan dengan subjek pemikiran, rasa, dan imajinasi adalah subjek dirinya itu sendiri. Nah, ini bisa digambarkan untuk penafsiran dari keterangan Fakhruddin Raid menjelaskan tentang tiga hubungan ini yang bisa menjelaskan atas dasar konsep-konsep hubungan Jürgen Habermas. Mungkin bisa saya sampaikan segitu. Nah, mudah-mudahan nanti ada pencerahan ataupun gambaran ataupun masukan dari guru kita, Ibu Dr. Nabawi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Tapi sepertinya pertanyaan pertama mengenai langkah-langkah atau aplikatif dari teori siapa Jürgen Habermas belum disentuh tadi Pak Ustadz. Maka silakan. Iya, langkah-langkahnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi ada beberapa teori-teori di Jürgen Habermas mengenai hermeneutika kritis ini. Kalau dikaitkan dengan langkah-langkah di tentang makna Al-Quran itu, ada beberapa pendapat mengenai hal ini ya, seperti yang tadi dijelaskan. Ada yang saya juga belum menguasai secara 100% teori-teori Jürgen Habermas yang diterapkan tentang kitab suci Al-Quran. Tapi teori-teori yang tadi, tindakan-tindakan yang tadi bisa dijadikan rujukan bagi seseorang yang akan mendalami tafsir Al-Quran yang mana teori tersebut bisa digabungkan atau digambarkan, disambungkan menjadi langkah-langkah tentang tafsiran Al-Quran. Seperti itu. Mohon maaf. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Dan seperti itu Kang Aden, bagaimana, mau ditanggapi kembali? Atau sudah cukup? Ya, Ustadz. Udah cukup Ustadz. Terima kasih. Baik, penanya berikutnya silahkan, atau yang mau menambahkan. Assalamualaikum, boleh moderator? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Kang Deden Rahmanuddin. Terima kasih atas waktunya. Berangkat dari kebodohan dan keterbatasan saya ingin bertanya kepada Kiai Asep Pengersa tentang bagaimana korelasi antara ataupun hubungan antara hermeneutika kritisnya Jürgen Habermas ini dengan triodik hermeneutika yang sering disinggung oleh Ibu Doktor. Triodik hermeneutika itu sebagaimana dipahami oleh kita bahwa adanya kesatuan antara tiga poin inti, yaitu pembaca, pengarang, dan teks itu sendiri. Nah, teorinya Jürgen Habermas ini lebih mengarah ke arah mana gitu? Apakah
lebih menguatkan teks atau pembaca atau pengarang. Mungkin sekian, terima kasih. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Untuk hubungan antara teori hermeneutika Jürgen Habermas dengan yang tadi triodik ya, ada teks, ada pembaca, ada konteks, ada pembaca, pengarang dan teksnya. Pasti bisa dikaitkan dengan pengarang dan teksnya, karena dikritisi di samping teksnya juga, pengarangnya juga sama, kritisi tentang arti-arti dari teks tersebut. Tapi kami belum bisa menjelaskan secara pastinya bagaimana aplikasian tentang teori ini kepada ayat suci Al-Quran, karena keterbatasan keilmuan yang saya miliki, pengaplikasian terhadap teks, konteks dan yang lainnya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Doktor dan Pak Doktor beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa hermeneutika itu adalah bisa ini dengan teks, konteks dan pengarangnya seperti itu. Kami belum bisa, saya sendiri belum bisa aplikasikan tentang teori ini terhadap Al-Quran. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana Kang Deden? Mau ada tanggapan lagi? Cekap, atur nuhun. Baik. Baik, dari teman-teman yang lain silahkan. Sudah ada 2 yang bertanya. Belum ada yang menambahkan atau mengkritisi. Silahkan teman-teman yang lain untuk bersuara. Ya. Silahkan. Ada lagi? Ya. Kang Rumi, mangga, atau siapa yang lain? Alaskur. Baik, diskusinya lebih hangat. Ada beberapa, kalau menurut saya ada beberapa celah yang harus dikritisi, bahkan mungkin berikan sebuah ya tambahan lah, berupa tambahan. Maka teman-teman silakan. Baik, sepertinya tidak ada, Ibu. Ya, berhubung tidak ada kembali, tidak ada yang mau menambahkan atau bahkan mengkritisi, maka untuk selanjutnya saya pribadi sebagai pemandu acara akan mengembalikan pembahasan ini kepada Ibu Dr. Imariani. Mohon maaf dari saya selaku pembawa acara, bila ada kata-kata yang kurang ataupun hal-hal yang kurang berkenan di teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Saya ucapkan kepada Pak Asep Fuad yang sudah memaparkan makalahnya tadi terkait dengan hermeneutika kritis, juga Pak Abdul Rahman yang sudah membantu acaranya. Sebetulnya kalau kita jadi moderator juga tidak masalah untuk bertanya dan cairkan diskusi ya, supaya itu trigger yang lainnya untuk kita berdiskusi. Jadi sistemnya sebetulnya tidak mesti harus kita tanya jawab ya, jadi sistemnya diskusi. Kalau diskusi itu semua dari kita, jadi tidak semuanya numpuk harus dijawab oleh Pak Asep Fuad gitu. Jadi kalau yang namanya diskusi itu masing-masing kalau punya pengetahuan atau apa saling bertukar gitu ya. Jadi Pak Asep misalnya pemakalah itu hanya memantik kita untuk diskusi lebih jauh, sehingga menjadi penting ketika kita memasuki ruangan Zoom itu minimal kita sudah baca terlebih dahulu materi yang akan disajikan gitu, sehingga diskusinya itu lebih hidup gitu ya, lebih hidup, saling menimpali satu dengan yang lain, baik menambahkan, mengoreksi, keberatan dan lain sebagainya. Itu kan akan lebih asik ya daripada satu arah gitu ya sistemnya. Jadi tidak satu arah, orang bertanya, Pak Azam menjawab ya.
seperti itu kan jadinya agak monoton ya. Jadi seperti pengajian ya. Ya, jadi mungkin minggu depan kalau misalnya nanti kita diskusi, minimal masing-masing dari kita, walaupun misalnya ada satu orang atau dua orang yang bertugas untuk menyampaikan materi, tetapi semua dari kita harus juga sudah membaca minimal tema atau materi yang akan disampaikan. Okay. Baik, ini terkait dengan hermeneutika kritis ya. Kalau kita bicara tentang kritis, gitu kan, berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita bicara tentang hermeneutika teoretis, yang itu lebih merujuk pada aspek objektivitas dari sebuah makna, dan kemudian bagaimana penekanannya ada pada tataran metodologis. Kemudian dibantah lagi oleh hermeneutika filosofis yang di situ lebih menekankan aspek subjektivitas, yang mana di situ lebih menekankan pada tataran ontologis dari sebuah penafsiran. Nah, kalau yang pertama itu lebih menonjolkan makna itu sesuai dengan kehendak pengarang. Kalau yang filosofis lebih menekankan makna itu pada tataran kita sebagai pembaca dan bagaimana arahan untuk masa depan. Hermeneutika kritis mungkin adalah ingin menunjukkan bahwa makna itu tidak milik tidak dimonopoli gitu ya istilahnya. Makna ketika kita menafsirkan, makna itu tidak dimonopoli baik oleh pengarang, baik oleh pembaca gitu. Jadi dia sifatnya dialogis terbuka. Nah, itu yang kita sebut sebagai inklusif, ya, sifatnya inklusif. Makanya apa yang harus di dalam yang perlu kita perhatikan dalam dialog inklusif itu, kan masing-masing punya perannya, ya. Dari tadi kalau misalnya tadi Deden menanyakan bagaimana hubungan triadik ini, masing-masing punya peran di dalam proses penafsiran. Tetapi yang perlu diwaspadai, kalau kenapa kemudian disebut sebagai hermeneutika kritis, karena memang menurut hermeneutikanya Jürgen Habermas ini, bahwa penafsiran itu menurutnya dipastikan selalu ada bias atau unsur-unsur kepentingan, baik itu kepentingan politik, ekonomi, sosial, termasuk di dalamnya adalah kepentingan suku, kelas, gender, dan kemudian oleh sebab itu ketika kita dihadapkan dengan sebuah teks, maka kita harus dalam tanda petik curiga atau waspada gitu ya. Jadi ketika kita dihadapkan pada sebuah teks, jangan langsung percaya begitu aja dengan teks yang ada gitu, tapi kita harus kayak menyelidik gitu ya, karena tadi harus menyelidik, harus waspada dan curiga itu dalam tanda petik kita dalam dunia akademik disebut dengan kritis itu. Jadi kita harus kritis bahwa jangan-jangan dia ada muatan-muatan ideologisnya nih, jangan-jangan di dalamnya dia ingin memunculkan mensosialisasikan paham-paham tertentu, jangan-jangan dia gitu lah. Jadi kita harus aktif reading itu, maksudnya kita selalu mempertanyakan, karena kalau menurut Habermas setiap teks yang dituliskan itu pasti ada muatan-muatan bias dan kepentingan di dalamnya gitu ya. Itu yang kemudian kritisnya, mungkin kita mulai dari situ. Kenapa kritis? Nah, tetapi sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Asep Fuad, bahwa ketika kita bicara tentang hermeneutika kritis ini, tidak bisa kita lepaskan atau harus selalu dikaitkan bahwa hermeneutika kritisnya Jürgen Habermas ini harus dikoneksikan dengan mazhab kritis, mazhab Frankfurt itu, ya. Karena mulainya memang kenapa disebut hermeneutika kritis? Karena memang banyak berkecimpungnya gitu ya di tataran ini. Jadi mulainya memang dari sana gitu ya. Jadi ini nanti Ibu sharekan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang hermeneutika kritis, mau tidak mau kita harus masuk ke dalamnya adalah berbicara tentang mazhab kritis itu, mazhab Frankfurt ya, teori kritis gitu ya. Sebentar. Oke.
Nah ini. Jadi kalau kita bicara tentang mazhab Frankfurt, teori kritisnya mazhab Frankfurt itu ada dua fase ya. Fase pertama itu mazhab Frankfurt, fase pertama itu diawali oleh Theodor Adorno, Max Horkheimer, kemudian Herbert Marcuse. Itu adalah pendiri utama dari teori kritis di mazhab Frankfurt gitu. Baru kemudian nanti tokoh kedua ada disebut Jürgen Habermas, itu adalah pembaharu, disebutnya pembaharu dari teori kritik itu. Kenapa disebut pembaharu dan kenapa dibagi dua? Karena memang cita-cita yang dimunculkan oleh misalnya Max Horkheimer itu ternyata di fase pertama itu tidak berhasil gitu. Tidak berhasilnya karena ingin memunculkan sebuah masyarakat yang emansipatoris, tetapi kemudian ada clash ya, tidak berhasilnya ada clash antara misalnya gerakan-gerakan mahasiswa saat itu dengan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam proses bagaimana memunculkan masyarakat yang emansipatoris, dan itu tidak diinginkan sebetulnya. Akhirnya kemudian menjadi vakum. Nah, Jürgen Habermas itu kemudian disebut sebagai pembaharu teori kritis yang kedua karena memang dia memunculkan pola baru dengan hermeneutika kritisnya. Gitu ya, dengan hermeneutika kritis. Apa kemudian yang dikritisi? Gitu kan? Kalau disebut hermeneutika kritis, sebenarnya di awal teori-teori kritik itu apa yang kemudian mereka kritik? Kritik itu terhadap struktur tata sosial masyarakat industri, modernitas, dan kesalahpahaman dalam menggunakan rasio gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ini ada yang salah gitu ya, jadi sebetulnya modernitas yang dimunculkan itu bagaimana Ibu katakan di awal-awal dulu, ada permasalahan nih dengan modernitas, ada persoalan nih dengan monopolinya tatanan ilmu-ilmu alam gitu. Ilmu-ilmu eksakta di masa modern itu kayak jumawa gitu ya. Jadi ilmu-ilmu sosial tuh menjadi terpinggirkan banget gitu ya. Tetapi juga memang kita akui inovasi-inovasi yang dimunculkan karena ilmu eksakta itu. Tetapi juga kan ada aspek negatifnya gitu ya. Oleh sebab itu, misalnya dalam tataran modern itu kan ada muncul masyarakat industri, kemudian masyarakat pekerja dan buruh, pemilik modal, pekerja gitu ya. Itu kan memunculkan strata sosial tertentu gitu. Yang kemudian membagi dalam masyarakat menjadi hierarkikal, relasinya jadi hierarki gitu. Nah, ini sebetulnya tidak sehat kalau menurut mereka gitu. Oleh sebab itu muncullah Karl Marx tadi. Makanya kemudian teori kritik itu sangat dipengaruhi oleh Karl Marx tentang revolusi sosialnya gitu ya, bahwa nggak bisa nih masyarakat harus equal, harus setara, nggak bisa hanya ada pemilik modal dan kemudian bagaimana para pekerja itu bekerja untuk pemenuhan orang yang hanya pemilik modal saja gitu ya. Ini yang kemudian menimbulkan gap strata sosial yang sangat jauh sekali antara kaum borjuis saat itu dengan kaum proletar gitu. Maka ini masyarakat tidak sehat, tidak emansipatoris, tidak adil gitu. Maka sebetulnya ini dalam rangka itu. Cuman ini Jürgen Habermas juga mengkritik teorinya Karl Marx tentang revolusi sosial karena kemudian Karl Marx juga masih terjebak pada